Saudara, cinta segitiga pembunuhan berencana yang dilakukan seorang caleg di Jawa Barat ini cukup mengagetkan publik. Ide pembunuhan Devara Putri Prananda juga didukung oleh sang kekasih yang bernama Didot Alfiansyah. Padahal Didot dikenal baik dan dekat dengan korban serta keluarganya. Lalu mengapa orang dekat tega membunuh? Benarkah harta di atas nyawa? Kami akan perbincangkan hal ini bersama ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat pagi, Pak Adrianus. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak, langsung saja disebut motif pembunuhan sepertinya karena cinta segitiga, namun tetap saja penguasaan harta atau harta korban ini turut digasak. Ini jadi motifnya yang sebenar-benarnya jika Anda lihat, motif asmara, cemburu, atau uang jadi motif pembunuhan meski sangat dikenal dengan baik dengan keluarga korban sejauh ini. Menurut Anda bagaimana, Pak Adrianus? Saya setuju bahwa motif utama adalah asmara, ya. Nah, ketika korban sudah tidak berdaya, apalagi ketika eksekutornya adalah orang yang sebetulnya tengah terlibat masalah keuangan, maka ada konteks mumpung, ya, mumpung sedang membunuh dan korbannya sudah tidak sadar, maka diambil sekalian, lebih begitu. Dan memang secara kecenderungan pembunuhan disertai dengan perampokan atau pembunuhan disertai dengan pemerkosaan itu biasanya dekat, ya. Secara data menunjukkan begitu. Jadi saya kira lebih kepada konteks motif percintaan dulu, baru kemudian ada ekonominya, begitu. Baik, ini meskipun juga dalam penuturan pihak kepolisian begitu, berdasarkan keterangan pelaku, si pelaku Dodit ini juga sering berkunjung ke rumah korban begitu ya, sering makan, sering minum, sudah seperti saudara dekat begitu dengan korban. Jadi tetap saja ini motifnya motif asmara ya, yang yang didahulukan begitu sepertinya. Ada kemungkinan sang pria ini berada dalam tekanan. Oke. Tentu bukan tekanan secara fisik atau kuasa ya, tapi lebih kepada karena tidak bisa mengelak, tidak bisa keluar dari permintaan pacarnya, ya, yang mengatakan bahwa tidak mau melihat ada rivalnya hidup begitu kan. Nah, ada kemungkinan juga si pria ini juga bukan orang yang memiliki kepribadian yang kuat, ya, sehingga kemudian ya tadi mau saja mengikuti semacam perintah dari pacarnya. Benar bahwa sebetulnya kedekatan orang dengan orang lain walaupun mungkin dalam konteks teman, ya, itu tentu akan membuat yang bersangkutan akan susah melakukan kekerasan pada orang itu. Ya, kalau kita sudah kenal orang tentu kita anggap sebagai baik, ya, dan tentu kita sudah punya emosi. Namun ternyata emosi itu bisa dikalahkan karena tadi ada tekanan dari sang pacarnya. Jadi saya kira juga dalam hal ini si pelaku, Dodit, ya, itu tentu melakukannya juga dengan semacam paksaan, walaupun itu tidak menghilangkan tanggung jawab pidana pada dirinya saat pembunuhan sudah terjadi. Demikian. Ya, lalu perencana pembunuhan ini, si calon anggota legislatif yang bernama Devara ini sempat membawakan, kalau saya lihat informasi, membawakan sate ke orang tua korban begitu, Pak Adrianus. Nah, berkedok ojek online menyebut bahwa sate ini dari Indriana, padahal korban sudah dibuang beberapa hari sebelumnya. Kalau Anda lihat, bagaimana Anda menjelaskan niat pelaku ini? Apakah memang patut dihukum pasal berlapis? Pertama, saya melihat tindakan mengirim sate itu adalah dalam rangka penyesatan, ya. Seolah-olah yang bersangkutan itu tidak tahu apa-apa, tidak ada kontak dengan si korban pada waktu cukup lama gitu, ya, sehingga tidak tahu apa yang terjadi pada saat dia secara spontan atau secara inisiatif mengirimkan sate, ya. Jadi saya kira itu wajar saja dari segi penyesatan. Bahwa kemudian lalu belakangan ketahuan, nah itu adalah soal yang lain. Pada kabar yang lain juga saya mendengar misalnya bahwa si laki-laki itu juga mengirimkan WA yang lalu kemudian dicurigai sebagai ini bahasanya bukan bahasa si korban sih, begitu ya. Ini juga satu upaya penyesatan. Dan ini mengkonfirmasi bahwa ini memang pembunuhan berencana. Jadi dalam bahasa hukum soal perencanaan itu tentu tidak harus pakai skep, tidak harus pakai proposal atau tor, tapi bahwa ada tindakan yang khusus dan khas dilakukan oleh pelaku, itu saja sudah masuk dalam kategori perencanaan. Jadi bayangkan ketika orang itu memesan sate
dalam rangka penyesatan itu kan satu tindakan yang khusus ya. Nah itu saja sudah membuktikan bahwa ada perencanaan di dalamnya dan wajarlah kalau kemudian lalu pasal 340 disangkakan pada mereka berdua. Demikian. Baik, saya tertarik juga dengan motif penyesatan yang Anda ungkapkan tadi ini. Kita juga tentu tidak ingin motif-motif kriminal ini juga ditiru kemudian hari oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Tapi dari pembunuhan ini, apakah dapat dikatakan motif pembunuh ini semakin modern, semakin berevolusi begitu, Pak Adrianus? Sebetulnya soal emosi, khususnya percintaan adalah satu motif yang rada-rada purba tuh, tradisional gitu ya. Artinya sudah berkali-kali kasus itu muncul, tapi lalu kemudian diulangi lagi dan mudah dibuktikan karena tadi ada satu segitiga yang kemudian lalu jejak-jejak digitalnya, jejak-jejak korespondensinya itu jelas sekali kan bahwa orang tahu bahwa si A pacaran dengan si B, si A adalah mantan pacarnya si B dan seterusnya, sehingga agak susah untuk kemudian menghilangkan jejak-jejak itu dalam rangka pembuktian. Tapi toh orang berani saja tuh melakukan tindakan gitu. Jadi pacar A membunuh pacar B gitu ya. Dan berasumsi bahwa tidak ada orang yang curiga. Jadi inilah bukti bahwa ketika emosi sudah memuncak ya, dalam arti bahwa ketika orang sudah cemburu pada mantan pacar dan seterusnya, maka emosi itu lalu menutupi rasionalitas. Artinya kalau dia memakai rasionalitas saja, maka sebetulnya dia akan tahu bahwa probabilitas dia untuk terungkap itu tinggi sekali, gitu ya. Tapi tadi karena dia sudah emosi, maka betapapun dia sebetulnya akan mudah terungkap, tapi dilakukan juga, gitu ya. Dan pada kasus ini terjadi lagi kan, terbukti bahwa hanya dalam beberapa hari saja polisi sudah bisa mengungkap bahkan bukan hanya pelakunya tapi seluruh kasusnya sendiri, sehingga lalu dalam hal ini setelah beberapa lama polisi sudah bisa mengadakan rekonstruksi. Begitu. Baik, yang terakhir yang juga sangat penting untuk kita antisipasi bersama begitu Pak Adrianus, agar kejadian-kejadian serupa ataupun motif-motif serupa juga bisa kita deteksi lebih dini begitu. Bagaimana mencegah pembunuhan terjadi, terutama dalam motif-motif penyesatan tadi itu. Gelagat pembunuh seperti apa yang harus kita tahu, meski teman dekat seperti yang kita ketahui mereka ini punya hubungan spesial begitu. Apa saja yang harus diketahui? Kalau tentang percintaan yang berakhir pembunuhan itu sih menurut saya kasus sekali ya, ekstrim gitu ya, yang tentu susah sekali kita ramalkan dan juga kita cegah. Tapi kalau kita ambil pada segi keumuman, dalam kasus percintaan, maka misalnya ketika orang itu lalu memutuskan untuk misalnya keluar dari sekolah, ya langkah-langkah ekstrim tapi yang lain ya, keluar dari sekolah atau masuk dalam narkotika atau mungkin melakukan texting lewat media sosial yang lalu kemudian masuk pada kesulitan yang lain, umumnya itu dilakukan dan juga dalam konteks pembunuhan misalnya ya, itu dilakukan karena si pelaku tidak punya teman curhat ya. Jadi dia memutuskan berpikir sendiri, merasakan sendiri dan kemudian memutuskan sendiri tanpa sharing dengan orang lain. Kalau dia sharing kepada orang lain, misalnya kepada ibunya, kepada bapaknya, adik, kakak atau teman yang bisa berpikir normal, maka pasti akan bilang jangan. Tapi ketika dia olah sendiri dan dia putuskan sendiri, maka tidak ada pikiran-pikiran yang sehat masuk padanya dan alhasil kemudian tindakan-tindakan yang menyimpang, patologis bahkan jahat yang kemudian dia pilih sebagai pelarian ya pasca satu emosi yang namanya percintaan. Jadi dalam hal ini kalau kita bisa melakukan pencegahan adalah bagi pria wanita yang sedang memiliki masalah percintaan, sharinglah kepada orang-orang yang Anda anggap sebagai bisa membantu Anda, begitu. Khusus untuk hubungan spesial begitu ya, yang jika kita memiliki hubungan spesial dengan siapapun begitu, jika ada masalah, lagi-lagi kalau saya tangkap ini anger management gitu ya, bagaimana kita mengelola emosi dengan baik dengan sharing gitu ya, menceritakan segala sesuatunya kepada orang-orang yang terdekat yang berada di lingkungan. Ini juga support system mereka untuk mengelola emosi dengan baik begitu kira-kira ya Pak. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala, ahli kriminologi dari Universitas Indonesia telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Pak, sehat selalu.